Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santosa dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang anak, musibah, dan kejahatan. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, secara naluriah memang kita sebagai orang tua tentu akan memberikan perlindungan semaksimal mungkin kepada anak atau anak-anak kita, Bapak. Namun akhir-akhir ini kan sering kita mendengarkan berita-berita yang kurang mengenakkan, artinya itu sering terjadi penganiayaan, pemukulan dan sebagainya terhadap anak-anak yang masih di bawah usia. Belum lagi bencana-bencana yang terjadi di sana sini di mana melibatkan anak gitu Pak boleh. Ya kalau bencana mungkin susah kita bisa menanggulanginya. Tapi untuk hal-hal yang sifatnya perampokan, pemerkosaan dan sebagainya kan kita itu orang tua berusaha gitu Pak boleh. Bagaimana melindungi anak-anak kita. Nah ini bagaimana Pak Paul? Ya memang kita harus akhirnya ya mengakui bahwa tidak selalu kita dapat melindungi anak dari sisi kehidupan yang kelam ya. Jadi ada kalanya anak mesti berhadapan secara langsung dengan wajah kehidupan yang menyeramkan. Baik itu yang berasal dari musibah maupun dari kejahatan. Nah jadi kita akan mencoba ya mengangkat topik ini dan kita akan mau mempelajari apa yang dapat kita lakukan untuk menolong anak melalui fase buruk yang menimpanya ini Pak Gunawan. Ya, yang pertama-tama kira-kira apa yang bisa kita lakukan Pak Paul? Kita perlu ketahui bahwa anak lahir ke dalam dunia membawa keyakinan bahwa dunia adalah tempat yang aman. Anak lahir tidak mengenal bahaya dan mempercayai orang secara polos. Nah itu sebab musibah dan kejahatan berpotensi mengoyak sistem kepercayaan yang ada pada diri anak. Jadi misalkan nih ya, air yang dianggap tidak berbahaya dapat ternyata menenggelamkannya. Api yang dianggap tidak berbahaya dapat membakarnya. Tanah yang padat dan stabil dapat berguncang dan membuatnya jatuh terjungkal. Orang yang tidak dikenal dapat muncul dan merampas harta miliknya. Atau lebih buruk lagi, orang dapat melukai satu sama lain dengan begitu kejamnya. Nah, yang kita perlu sadari jadinya adalah begitu sistem kepercayaan bahwa dunia itu aman yang dibawa oleh anak pada waktu dia lahir. Nah, begitu sistem kepercayaan ini terkoyak, maka anak akan mengembangkan rasa takut Pak Gunawan. Jadi pada mulanya itu sebenarnya anak tidak punya rasa takut Pak Paul. Tapi kan ada anak itu yang digendong orang lain tidak mau. Bukankah itu suatu pertahanan diri yang otomatis ada di dalam diri anak, Pak Bos? Betul. Nah itu memang kita bedakan dari rasa takut terhadap bahaya. Itu adalah rasa takut terhadap keterpisahan. Jadi memang anak-anak sampai usia-usia tertentu ya, misalnya 4 tahun atau apa, sangat peka sekali dengan dipisahkan atau keterpisahan dari dalam hal ini adalah ibunya. Jadi waktu dia tahu dia dipisahkan, maka reaksinya adalah dia berontak, dia menangis. Nah, ini memang berbeda dengan yang tadi kita bicarakan, yaitu sebuah sistem kepercayaan bahwa lingkungan itu tuh aman, tidak berbahaya. Maka kan anak, dia lihat api, ya dia pegang api. Dia lihat air, dia masuk aja ke dalam. Karena memang anak belum mengenal bahwa dunia ini tidak seaman yang dia anggap gitu. Nah sudah tentu pada akhirnya anak memang harus belajar ya, mengerti bahwa memang ada bahaya. Jadi anak harus belajar juga menghindar dari bahaya. Tapi intinya yang saya ingin katakan pada tahap awal ini adalah bahwa sistem kepercayaan anak itu sewaktu terkoyak biasanya memang membuat anak itu bereaksi sangat keras dengan sangat-sangat takut. Misalnya pernah saya bertemu dengan sebuah keluarga yang mengalami tsunami sewaktu di Aceh. Sewaktu anak itu dipisahkan dari orang tuanya, dihanyutkan oleh air,
dia begitu ketakutan, tapi di dalam kemurahan dan penjagaan Tuhan, keluarga itu bisa disatukan ya, ayah, ibu, dan anaknya. Nah, anak itu sampai satu kurun yang agak lama tidak bisa mendengar gemercik air sama sekali, Pak Gunawan. Begitu dengar gemercik air, dia akan ketakutan. Bahkan waktu kami berbicara saja, anak itu mendengar kami bicara, dia sendiri sudah memiliki reaksi sangat takut. Jadi itulah reaksi yang alamiah ya, waktu sistem kepercayaan bahwa dunia itu aman terkoyak. Tapi kan hampir semua anak itu punya rasa ingin tahu yang besar, Pak Pol. Makanya tadi Pak Pol katakan kalau ada api ya dia coba pegang itu. Atau bahkan stop kontak itu dia masukkan benda yang berbahaya sehingga dia tersengat listrik gitu, Pak Pol. Jadi ini rasa ingin tahunya itu, Pak Pol. Betul, jadi memang rasa ingin tahu yang mendorong anak untuk mengeksplorasi lingkungannya. Dan asumsi yang dibawanya adalah bahwa lingkungan itu selalu baik. Itu sebabkan kita biasanya mengajarkan kepada anak-anak, kalau ada orang yang kamu nggak kenal, ajak kamu pergi, jangan mau. Nah, anak mungkin bingung dengar itu perkataan sebab konsep bahwa akan ada orang berbuat jahat kepada dia, itu konsep yang dia nggak kenal. Itu asing sekali. Dia nggak pernah tahu hal itu. Karena kenapa ya, dia masih muda dan dia datang dalam dunia membawa sistem kepercayaan bahwa dunia itu aman. Tapi ya kita masih terus menjelaskan kepada anak, jangan ikut kalau orang ajak, kamu nggak kenal dia. Nah, kadang-kadang kan kita tahu bahwa ada anak yang tetap saja mau diajak pergi. Sudah diberitahukan berkali-kali. Kenapa? Sebab sekali lagi konsep bahwa dunia itu bisa berbahaya, bahwa orang itu bisa jahat, itu belum ada dalam dirinya. Tapi ada juga anak yang agak lamban gitu, Pak Pol, ketika diberitahu. Misalnya air panas itu dia tidak boleh pegang. Nah, sekali pernah dia tangannya melepuh karena memegang air panas. Lain kali dia tetap melakukan hal yang sama gitu, Pak Pol. Itu apa ya menyebabkan? Ada dua memang. Yang pertama adalah ada anak-anak ya seperti kita juga orang dewasa sama, yaitu nggak bisa sekali gitu ingat. Jadi mesti 2-3 kali baru ingat gitu. Jadi misalkan sudah pernah melepuh, kan harusnya ingat ini panas. Tapi ya setelah beberapa waktu ingatan itu memudar, kita nggak ingat lagi akan panasnya ya air itu. Tapi yang kedua adalah ada anak yang memang bawaannya itu tuh keras ya, nakal, berani menantang bahaya gitu. Jadi ada anak-anak yang meskipun sudah tahu air itu panas, tapi dia ingin mencoba lagi. Siapa tahu kali ini dia bisa menahan rasa panasnya. Jadi ada dua jenis anak memang. Nah, apakah terkoyaknya sistem kepercayaan dalam diri anak itu otomatis menimbulkan trauma kepada anak itu, Pak Pol? Seperti yang tadi Pak Pol katakan, anak yang terseret air bah tsunami itu lalu mendengar gemericik air aja sudah takut. Apa semua mengalami seperti itu, Pak? Memang bergantung pada seberapa besarnya peristiwa yang dialaminya, Pak Gunawan. Jadi semakin besar, semakin dahsyat, semakin besar kemungkinan anak itu akan membawa trauma yang dalam ya. Nah, jadi yang kita mesti pahami adalah begitu sistem kepercayaan bahwa dunia aman terkoyak, nah anak terpaksa membangun sebuah zona aman untuk menciptakan rasa aman. Kecenderungannya adalah anak membangun zona aman yang sangat ekstrim sehingga perilakunya berubah menjadi perilaku yang penuh was-was dan ketidakpercayaan. Itu sebab ya setelah perjumpaan anak dengan musibah dan kejahatan, acap kali anak berubah menjadi penakut dan tidak berani mengambil risiko sekecil apapun. Ada kecenderungan ya ia akan mencari perlindungan di bawah kepak sayap seseorang, biasanya ya salah satu orang tuanya, dan hal ini terus melekat kepadanya, Pak Gunawan. Jadi sekali lagi reaksinya adalah memang menghindar ya. Dia membangun sebuah benteng. Disuruh ini nggak mau ya. Coba ini nggak mau ya. Karena memang rasa takut itu begitu besar. Sehingga reaksi yang alamiah adalah memang membangun benteng atau membangun zona aman itu. Nah, jadi ini yang seringkali dialami oleh anak ketika mengalami trauma, Pak Gunawan. Nah, kita sebagai orang tua bagaimana, Pak? Kan tidak bisa membiarkan anak itu terus-menerus berada di balik benteng yang dia bangun sendiri, Pak. Nah, untuk satu kurun ya, Pak Gunawan, penting bagi kita orang tua untuk membiarkan anak berlindung
dan tidak memaksanya untuk lepas dari kita. Daripada dipaksakan berani ya, yang belum tentu melahirkan keberanian, lebih baik kita membiarkan keberanian itu bertumbuh secara alamiah dan bertahap. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Kita tunggu deh ya sampai anak itu mulai besar. Karena nanti ya, di tengah pergaulan dengan teman-temannya, ia sendiri akan merasa canggung, bersikap penakut dan menghindar terus-menerus. Karena kan dia akan dapat tekanan dari teman-temannya. Nah, pada akhirnya dia akan memaksa diri untuk kembali mengambil risiko. Apalagi bila ia mendapatkan bukti demi bukti bahwa ketakutannya tidak berdasar. Jadi sekali lagi yang saya ingin tekankan adalah kita jangan memaksakan pada tahap-tahap awal itu. Karena memang dia memerlukan tempat yang aman itu. Jadi berilah waktu yang agak panjang. Nah, setelah itu ya kita mungkin bisa ajak dia bersama dengan dia menjelaskan tentang bahaya-bahaya itu. Atau nanti ya waktu dia mulai banyak teman dan teman-temannya mulai melakukan hal-hal yang agak berani, nah dia akan mendapatkan tekanan untuk juga ya keluar dari zona amannya. Ya, jadi kalau orang tua itu hanya memberitahukan tidak usah takut, itu juga tidak akan menolong anak itu dengan terkoyaknya rasa aman itu tadi, Pak Boleh? Enggak, benar-benar enggak, Pak Gunawan. Jadi misalnya nih ya, dia ini pernah tenggelam misalnya ya, pernah tenggelam. Nah, ayah kemudian berkata, jangan takut. Nih, lihat ayah terjun ke air ya, ke kolam berenang. Ayah terjun, ayah bisa kembali ke atas permukaan. Tuh, lihat ayah nggak apa-apa. Dia boleh lihat ayahnya terjun 1000 kali. Tetap dia nggak akan berani. Sebab sekali lagi apa? Yang dia alami itu real. Kalau nggak pernah terjadi, nah dia mungkin masih bisa mencobanya. Tapi kalau memang pernah terjadi, dia pernah tenggelam, nah dia nggak bisa nggak tuh akan tetap takut meskipun ada contoh yang seperti itu. Jadi lebih baik memang kita biarkan aja sampai dia lebih besar. Nanti udah teman-temannya berenang, nah dia kan juga akan rasanya malu juga nggak berenang. Nah mungkin terpaksalah dia main-main dengan air. Nah perlahan dia membangun rasa percaya dirinya. Kalau ada orang tua yang tidak sabaran lalu memaksakan apa yang dia inginkan, itu akibatnya apa, Pak? Memang ada orang yang akan berkata, ya kalau dipaksakan kan mungkin aja dia benar-benar berani nantinya karena dia akhirnya terpaksa dia berenang, akhirnya dia nggak tenggelam. Nah itu menimbulkan keberanian kepada dirinya. Betul, bisa ya. Jadi itu kemungkinan yang pertama. Tapi juga ada kemungkinan yang kedua yang kita masih siap. Yaitu kalau benar-benar kita coba terjunkan dia ke air dan dia sangat ketakutan. Dan karena ketakutan meskipun kita di sebelahnya memegang dia, akhirnya dia misalkan tenggelam sebentar lah gitu. Sehingga minum air. Itu akan ya melipat gandakan ketakutannya atau traumanya itu. Ya, dan itu lebih sulit untuk mengobatinya, katakan begitu, Pak. Betul sekali, Pak Gunawan. Jadi kadang-kadang ya kita mesti bersabar dah ya. Jangan terlalu memaksakan. Meskipun ya kita ini nih ya berniat baik. Jangan sampai anak kita nanti dikuasai oleh ketakutan. Ya. Apakah itu menolong anak juga kalau menghadapi bencana-bencana di sekelilingnya yang tiba-tiba terjadi, Pak? Saya kira iya, Pak Gunawan. Jadi apakah anak itu bisa cepat melupakan bencana, misalkan kebakaran atau gempa bumi atau seperti banjir atau apa? Ya saya kira prosesnya juga sama ya. Jadi untuk satu kurun dia mungkin akan ketakutan sekali ya. Misalkan kalau dia pernah memang terseret oleh air karena banjir bandang misalnya di sungai atau apa. Saya kira itu akan bisa menimbulkan trauma yang sangat berat. Nah sudah tentu itu akan membuat dia tuh akan menjauh dari air sejauh-jauhnya. Dia akan takut sekali untuk berenang dan sebagainya. Jadi ya sama ya, saya kira kita sebagai orang tua sebaiknya di tahap-tahap awal itu enggak memaksakan kepadanya. Jadi sebenarnya rasa takut di dalam diri anak ini untuk melindungi dirinya sendiri gitu, Pak Boleh? Tepat, Pak Gunawan. Dan ini memang adalah sebuah reaksi yang alamiah sebagai manusia. Kita itu memang ya nggak mau untuk mengalami bencana kedua kalinya. Jadi setelah pertama kali kita berusaha untuk menghindar dari potensi adanya bencana yang kedua itu. Ya, hal lain yang bisa kita lakukan apa, Pak? Hal lain adalah kita kita mesti
mengajak anak mengakui kenyataan bahwa hidup tidak sepenuhnya berada dalam kendali. Ini hal yang memang adalah kenyataan. Bahwa alam bisa berubah ganas. Dan bahwa orang tidak semuanya baik. Ini adalah fakta ya. Jadi kita ya mengajak anak untuk melihat realitas apa adanya. Dan mengizinkan anak untuk membangun sistem perlindungan. Jadi kita nggak mengatakan ketakutan kamu itu tuh salah, kamu harus berani atau apa. Enggak. Kita mau katakan justru sebaliknya bahwa ya kita perlu berhati-hati. Jadi kita nggak bisa lagi sembarangan ya. Nah jadi tidak apa-apa ia menjadi berhati-hati dan tidak apa-apa juga ia mulai memikirkan kemungkinan terburuk. Nggak apa-apa. Ini adalah bagian dari sistem pertahanannya. Namun, daripada menutup diri atau menghindar terus-menerus dari bahaya, kita mendorongnya juga untuk melihat sisi yang satunya pula. Bahwa ada hal dalam hidup yang dapat dikendalikan. Misalnya, sesungguhnya alam tidak sering berubah ganas. Dan, misalnya, masih banyak orang yang baik. Nah, singkat kata, kita tidak perlu melucuti sistem perlindungannya. Kita hanya perlu mendorongnya untuk bersikap lebih tepat terhadap musibah dan kejahatan. Jadi kalau di awal dia memang secara umum ya melindungi diri, berlindung dalam zona amannya. Nah makin dia besar, kita hanya mau mengarahkan supaya zona amannya itu tuh tepat sasaran. Jangan sampai kelewat batas terhadap segala hal, dia menghindar dan dia ketakutan. Nah selama dia tepat sasaran nanti ya, kalau misalnya dia melihat kolam ini terlalu dalam, dia nggak berani. Nah, nggak apa-apa, itu tepat sasaran. Kecuali dia memang udah bisa berenang dan sebagainya. Nah, jadi kita sekali lagi nggak mau melucuti sistem pertahanannya. Kita hanya mau sistem pertahanannya itu dibangun dan digunakan dengan sasaran yang tepat. Ya misalnya kita mau mengajarkan kepada anak itu supaya tidak sembarangan ikut orang gitu Pak Pol yang mengajak dia. Itu bagaimana Pak Pol? Nah misalkan memang kita ini nih dalam hal orang asing ya, sungguh-sungguh memang nggak bisa itu menetapkan kriteria. Misalnya orang yang seperti apa yang boleh anak itu iakan dan seperti apa yang enggak, kan memang nggak bisa. Karena ada orang-orang yang akan berpakaian rapi, kemudian nanti berniat jahat. Sebaliknya ada orang yang berpakaian lebih sembarangan, tapi justru nggak berniat jahat. Nah, jadi untuk hal-hal seperti itu lebih baik memang kita memberikan aturan yang umum, bersifat menyeluruh dah gitu. Untuk semua orang. Pokoknya kalau kamu nggak kenal, orang itu ajak kamu, jangan kamu iyakan, tolak. Kalau orang itu kemudian sepertinya mau menarik tangan kamu, berteriak, lari dan sebagainya. Jadi ada hal-hal yang kita memang mesti ajarkan, jangan sampai dia menjadi korban kejahatan orang. Ya kalau menghadapi bencana Pak Pol. Karena ada orang itu yang tinggal di suatu tempat di mana sering kali terjadi bencana di sana, misalnya gunung meletus dan sebagainya, gempa bumi dan sebagainya, bagaimana kita ajarkan? Nah, karena kebetulan juga ya saya cukup lama tinggal di Los Angeles di California yang merupakan daerah gempa, jadi saya mengerti di sana itu Pak Gunawan sejak anak-anak kecil di sekolah-sekolah sudah dilakukan drill atau latihan menghadapi gempa. Jadi sejak anak-anak SD secara berkala diadakan latihan siaga menghadapi gempa. Anak-anak disuruh ngapain, lari kemana. Jadi memang dipersiapkan dan dipersiapkannya karena dengan cara yang menyenangkan, rame-rame, senang-senang. Jadi anak-anak itu nggak mengembangkan rasa trauma atau takut. Dan waktu itu dilakukan, ya anak-anak jadi akhirnya mengerti bahwa kalau gempa ini terjadi, ada yang bisa dilakukan. Jadi kalau anak tahu bahwa dia nggak berdaya, dia masih bisa berbuat sesuatu, biasanya itu tetap akan memberikan ketentraman di hatinya. Iya. Hal lain yang bisa kita lakukan apa Pak Pol? Yang lain adalah yang kita mesti waspadai adalah menjaga anak agar tidak mengembangkan karakter buruk sebagai akibat kejahatan yang dideritanya. Mungkin kita bertanya-tanya apa maksudnya ya. Begini, kita mungkin sudah tahu bahwa ada sebagian pelaku kejahatan yang sebenarnya merupakan korban kejahatan pada masa kecilnya. Nah,
Selain dari kemarahan dan balas dendam, sebenarnya faktor kuat yang memicu lahirnya kejahatan adalah ternodanya sistem kebaikan pada diri anak. Kejahatan seakan-akan memberikan contoh bagaimana caranya melakukan kejahatan. Dan kejahatan seolah-olah memberikannya izin untuk berbuat kejahatan. Nah, ini adalah efek kejahatan yang kita mesti waspadai, Pak Gunawan, sebab ini juga real. Ya, tadi saya sudah singgung, ada sejumlah pelaku kejahatan yang sebetulnya pada masa kecilnya adalah korban kejahatan. Nah, mungkin kita bertanya, kok dia kan udah jadi korban, kok sekarang mau menjadikan orang lain korbannya? Nah, karena alasan itu ya Pak Gunawan, jadi waktu anak harus berhadapan dengan kejahatan, orang dirampok, orang dipukul, atau dia sendiri yang jadi korban, bisa-bisa tuh dia mendapatkan contoh gitu. Oh, ini nih caranya melakukan kejahatan. Lain kali waktu dia marah, waktu dia apa, dia melakukan hal yang sama itu. Dan yang kedua adalah waktu orang berbuat jahat seperti itu tuh kadang-kadang memberikan dia seolah-olah izin bahwa saya juga boleh berbuat demikian. Maka ya kita mesti waspadai, jangan sampai anak-anak kita ini mengembangkan karakter buruk akibat kejahatan yang disaksikannya. Nah, upaya apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua, Pak Pos? Nah, kita memang nggak bisa nggak ya, kita mesti mengajak dia untuk melihat firman Tuhan. Ini adalah pedoman hidup kita. Sebab kita tahu ada tokoh-tokoh Alkitab yang juga menjadi korban kejahatan. Misalnya, sewaktu Stefanus ya, majelis pertama gereja, dirajam dengan batu, nah dia berseru. Ini dicatat di Kisah Para Rasul 7 ayat 60. Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Artinya, responsnya justru adalah meminta pengampunan kepada orang yang telah menjahatinya. Enggak meminta justru ya, agar Tuhan itu tuh melumatkan mereka, menghabisi mereka. Enggak. Justru kok dia berdoa meminta agar mereka itu diampuni oleh Tuhan. Contoh lain, ketika Tuhan Yesus disalib, dia pun berdoa, dicatat di Lukas 23 ayat 34. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi Yesus Tuhan kita mengajarkan kita untuk mengampuni orang yang berbuat jahat kepada kita. Nah, jadi ini juga adalah hal yang bisa kita sampaikan kepada anak. Dan yang ketiga yang saya ingat bisa kita juga ceritakan kepada anak adalah Yusuf. Kita tahu Yusuf menjadi korban kejahatan kakak-kakaknya. Ya, dia dijual menjadi budak dan akhirnya harus mendekam di penjara karena difitnah oleh istri Potifar. Nah, akhirnya waktu dia bertemu kembali dengan kakak-kakaknya dan mereka itu takut sekali Yusuf akan membalas dendam setelah Yusuf menjadi tangan kanan Firaun, raja Mesir. Nah, dia berkata begini. Ini dicatat di Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi apa yang Yusuf lakukan? Yusuf mengajak kita semua untuk memandang musibah dari lensa atau bingkai Tuhan, bahwa ada rencana Tuhan lewat semua ini. Nah, hal-hal seperti inilah yang bisa kita secara berkala ajarkan kepada anak-anak. Sehingga sewaktu dia harus berhadapan dengan musibah atau kejahatan, dia bisa bereaksi sesuai dengan apa yang firman Tuhan ajarkan. Nah, kalau kita mau memberikan teladan kepada mereka, itu bagaimana caranya, Pak? Nah, misalkan kitanya sendiri ya, mengampuni ya, waktu orang berbuat jahat kepada kita ini mungkin marah atau apa, ya itu reaksi yang alamiah saya kira. Namun setelah kita marah apa, ya udah kita ajak anak-anak, istri kita, suami kita berdoa bersama, meminta agar Tuhan mengampuni orang yang telah berbuat jahat kepada kita. Dan kita juga misalkan mendoakan orang-orang itu. Dan misalkan ada bencana terjadi, memang kita adalah korban dan sebagainya, tapi nah misalkan kita juga memberikan contoh kepada anak-anak kita
juga menolong orang yang lain. Kita nggak hanya memikirkan diri sendiri. Apa yang bisa kita lakukan untuk meringankan derita orang, itu yang kita juga lakukan. Nah, lewat contoh-contoh hidup seperti ini, anak belajar ya untuk menghadapi musibah atau kejahatan dalam hidupnya. Ya, juga kita perlu mungkin bersikap tenang menghadapi hal-hal seperti itu, Bapak. Sehingga mereka juga bisa melihat bagaimana caranya kita menghadapi peristiwa-peristiwa itu yang menimpa keluarga kita, tetapi juga bagaimana kita mengantisipasi supaya hal-hal itu tidak terjadi menimpa kita gitu, Bapak. Betul ya. Jadi ya, kalau saya boleh simpulkan, ya contohkanlah atau perlihatkanlah reaksi manusiawi. Kita ini manusia. Jadi waktu ada orang berbuat jahat kepada kita, mungkin kita marah atau kecewa atau apa, itu manusiawi. Tapi setelah kita perlihatkan reaksi manusiawi kita, juga perlihatkanlah respons rohani kita, yaitu misalkan kita berdoa untuk mereka yang telah berbuat jahat kepada kita. Nah, jadi inilah saya kira perspektif yang tepat yang kita bisa bagikan kepada anak-anak. Ya, di satu sisi kita mengajar mereka untuk belajar berserah kepada Tuhan, tetapi di sisi lain kita juga mengingatkan mereka agar waspada bahwa tidak semua orang baik dan keadaan tidak senantiasa baik di sekeliling kita ini, Pak Paul. Betul sekali. Jadi sekali lagi ya, respons manusiawi kita itu nggak apa-apa ya, berhati-hati, menjauh dari bahaya, itu nggak apa-apa. Tapi juga ada respons rohani kita, yaitu berserah kepada Tuhan dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan yang dapat memelihara. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang anak, musibah, dan kejahatan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara